penyakit yang bukan dari kata hepar sama itis. Hepar itu berarti kan ya, liver ya, hati ya. Itis berarti kan inflamasi. Berarti inflamasi pada hepar ya. Jadinya kenapa? Biasanya kan maksudnya adalah karena virus juga ya. Yang di atas misalkan karena virus hepatitis ya. Karena hepatitis ya ada hepatitis A, B, C, D, dan lagi juga yang E sebenarnya ya. Sorry aku agak pilek ya, jadi agak pindah. Ya, ada D juga ya sebenarnya ya. Ada hepatitis A ya, virus ya berarti HV, virus ya HPV, HCV, HDV, HIV ya. Di mana masing-masing virus punya struktur dan karakteristik karakteristik yang unik ya. Genom dan mekanisme infeksi juga yang masing-masing juga bisa berbeda. Nah, rekor besar hepatitis A ya, itu virus RNA ya, ya virus RNA ya, beruntang tunggal yang termasuk dalam famili Picornavidae, di mana dia ditularkan ya, utamanya melalui jalur fekal oral ya, yang sering melakukan infeksi akut ya, yang bisa biasanya sembuh sendiri biasanya, di mana punya satu serotip ya dalam beberapa genotip ada. Hepatitis B ya itu DNA yang berbentuk ganda parsial yang termasuk dalam famili Hepatnaviridae. Nanti kita bahas anunya bahwa ya kontak penularannya ya, kontak darah ya, cara tubuh terinfeksi gitu ya pada ibu ke anak gitu ya, atau enggak misalnya jarum suntik ya yang tidak steril dipakai sama menderita bisa menularkan ke orang lain gitu ya, dan dia bisa kronis ya hepatitis B ini ya. Bisa jadi cirrosis, ya, bisa karsinoma juga hepatoselular. Hepatitis C, ya, dia RNA, ya, ada tunggal, ya, flaviviride dia, gitu ya. Dia cirrosis sama si A hepar juga. Kalau hepatitis E, RNA, berarti tunggal, ya, yang dilakukan pertama melalui fekal oral, mirip HIV dia ya. Ya, bisa akut biasanya, bisa sembuh sendiri biasanya. Tapi pada ibu hamil bisa jadi komplikasi yang lebih serius ya. Kalau hepatitis D ya, dan tambahan ini sekarang di sini ya, RNA ya. Ya, tapi hepatitis D ya, dia memerlukan adanya hepatitis B untuk bereplikasi. Di mana hepatitis D ya, HDV ya, terjadi karena koinfeksi ya atau superinfeksi pada individu dengan hepatitis B ya. Makanya dia bentuk hepatitis B untuk replikasinya. Tuh ya. Oke, hepatitis A ya. Ya, pada orang laki jadi ada fekal oral ya, termasuk dalam famili uh, Picornaviridae ya. Nah, ini ya Picornaviridae ya, hepatavirus ya. Ada 4 genotip ya. Ada eh, 1, 2 ya, 3 ya, dan juga 4. Nah, ya, ya. Jadi diklasifikasikan beberapa genotip berdasarkan analisis dari apa? Urutan nukleotidanya ya. Nah, ya, di mana pembahasan atau kita belajar tentang genotip 1, 2, 3, 4 ini berguna ya untuk tentang epidemiologi molekuler ya, pelacakan sumber infeksi ya, dan juga dari strategi pencegahan termasuk itu ya. Tapi kalau kita tahu apa namanya, sebenarnya hepatitis A atau HIV itu ya ada 6 ya genotipnya, cuman yang 1, 2 ya dan 3 ya itu biasanya yang menginfeksi dari eh, manusia ya dia biasanya gitu. Dan juga yang 5, 6 ya, dan juga 7 juga ya dia ya. Oke. Oke.
distribusinya ya, kalau tipe satu yang paling banyak dia ya, ya yang paling banyak disebar ya. Yang dua ya, ya cara deteksi dia ya, distribusinya dia terbatas. Ya, kalau tiga ya, itu juga sama ya, cara juga dia ya, gitu. Nah, meskipun dia ada beberapa variasi dari genotip ini ya, ya HAV biasanya ya dipakai satu serotip ya, ya, ya yang berarti respon imun terhadap satu genotip ya dapat memberikan perlindungan lain kepada genotip lain. Ya, tapi kalau misalkan pada den virus yang misalkan demam Dengue ya, maka misalkan den satu maka bisa dengan den dua dan sebagainya. Tapi kalau ini ya seperti beberapa serotype ya, tapi dikasih sudah oke atau punya apa ya eh, respon imun ya terhadap genotipe satu biasanya dia juga bisa imun juga adalah genotipe dua, tiga dan lain sebagainya. Itu ya. Nah ya pasti di mana kita tahu satu dua tiga empat ini misalnya dalam satu virus gitu ya pakai termasuk satu dua tiga empat ya maka analisisnya adalah pakai PCR ya pasti ya. Bagian tentang virus kita pakai PCR gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari hepatitis A ya, virionnya ya. RNA linier ya, S, positive sense RNA, kapsid ikosidral, sama dia tidak punya envelope ya. Jadi tidak berselubung. Oke. Nah, ini ya, dari genomnya lah ini proteinnya ya. Relatively efficient growth in vitro ya. Jadi nomor in vitro eh, yang dia biasanya tidak menghasilkan dari efek sitopatik tapi menghasilkan garisan infeksi harus menerus tumbuh lebih lambat. Oh ini mas tunggu aja nggak terlalu ini terlalu dalam ini ya. Nah ini more resistant to hard and many detergent stable at oke. Oh anunya ya dia lebih resistant pada keadaan panas ya banyak sabun atau disinfektan berarti maksudnya ya dan dia bisa stabil pada pH asam dan bertahan hidup ya ini secara anu ya eh, secara tambah lingkungan ya ya hostnya sama manusia ya primata ya makanya bilang ya ada yang baik di manusia ada yang baik di primata misalnya seperti spesies monyet gitu ya uh, great apes ya skala besar gitu ya. Secara epidemiologi ya media fekal oral maka kita bisa uh, mengasosiasikan ya, atau menghubungkan dia dengan keadaan hygiene ya, kondisi buruk di beberapa bagian di dunia ya. Untuk yang daerah dengan sanitasi yang oke ya bagus gitu ya makanya jarang ya hepatitis A dalam negara maju ya negara yang punya kesadaran ya akan eh, sanitasi dan hygiene maka jarangnya dia terinfeksi namanya HIV hepatitis A ya karena balik lagi dia karena fekal oral ya misalnya dia dan buang air besar ya terus dia tidak bersih ya dalam bersihnya maka ya terus dia makan ya cuci tangan ya bisa ketularan ya dia ya ya gitu ya itu akan jadi pada daerah-daerah dengan izin yang kurang dia daerah high endemis area ya lebih banyak ya pada early childhood nah usia dini anak gitu ya nah, memang kesehatan akan izinnya terutama pada anak itu kurang ya moderate sama low moderate ya pada usia lanjut usia dewasa muda dan resiko rendah ya pada semua usia ya pada yang adult traveler ya traveler ini adalah
traveler, kalau kalau traveler ke negara-negara maju disebut traveler, tapi kemungkinan traveler dimaksud sini adalah dia traveler ke daerah mana, misalnya daerah yang Nusa Timur misalnya ya. Nah, daerah-daerah dalaman gitu ya, mana mungkin akses saya izinnya kurang gitu ya, berarti ya dengan terpaksa ya, maka jadi pendekatan dari resiko itu tadi. Transmisinya dari orang ke orang atau dari foodborne ya, kanan ya, tidak bisa misalnya pada makan yang mentah gitu, atau ada kontaminasi dari human, pasti bisa tahu limbah manusia yang sangat besar di mana misalnya sungai gitu ya, terus habis itu orang-orang di sekitar tuh cuci piring atau makan di sungai itu ya, makanya ya bisa ketularan ketularan ya ya. Hey, manifestasi klinik ya, manifestasi klinik pada orang dengan apa namanya manifestasi klinik ya dari orang dengan terinfeksi ya, dengan HIV ya, akut disinfection ya, bisa kurang 5 tahun, biasanya asimptomatik ya. Biasanya tidak ada gejala ya. Oke. Nah, tapi memang dari semuanya ini dia memang apa namanya, ya pasti ya bisa kena ini ya, hepatnya ya gitu ya, pasti akan kali masalah-masalah yang hepar gitu ya. eh Simptom ya atau yang ada gejalanya ya, semakin tinggi usia maka akan meningkatkan risiko dia mengalami simptomatik ya. Masa inkubasi ya, ada yang bilang ini 4 minggu ya, 14 sampai 26 hari ya, ya 4 minggu lah kalau lebih ya gitu ya. Dan gejalanya yang ditimbulkan juga pasti akan berbeda-beda kita kali. Nah, ya, oke. Nah, ini mas inkubasinya 4 minggu, ada yang bilang 14 sampai 28 hari, tergantung ya. Lebihnya seperti itu. Karena di kalian nanti diajari pakai yang mana habisnya ya. Kalau di sini dia bilang 4 minggu. Oke. Gejalanya ya, gejala yang dia timbulkan ya bisa macam-macam sebenarnya ya. Nah, ada maksudnya ya ada dari ringan sampai berat ya, gitu ya. Dan pada anak-anak ya, dia benar nggak menimbulkan gejala, ya. Gejala yang paling sering biasanya ya, ya itu adalah ini ya, prodromal ya, dan anoreksia, mual, muntah, demam ringan ya, dan juga bisa jaundice, kuningan ikterus ya, gatal ya. Yang pasti kalau hepatitis peradangan berarti ada hepatomegaly, pemeriksaan pada hepat ya, demam, peningkatan suhu tubuh sebagai respon infeksi ya, mual, muntah ya, perutnya nggak enak, terutama di bagian tengah atau kanan atas ya. Terus jaundice ya, kuning pada kulit, selera, mata, akibat peningkatan dari bilirubin
dalam darah gitu ya. Bisa Malaysia ya, capek, enak badan, dan nafsu makan ya, penurunan keinginan untuk makan, diare ya, urinnya warna gelap gitu ya. Itu ya. Penting adalah pada anak-anak ada nggak simptomatik atau gejalanya, kalau ada gejala pun dia ringan ya. Kalau dewasa ya, dan lebih berat dan masuk bisa lebih lama misalnya ya. Jarang ya hepatitis A itu pada menyebabkan yang kronisitas ya. Ya, tapi dia bisa menjadi hepatitis fulminan ya, yang mutasi lebih fatal ya. Komplikasinya ya, selain hepatitis fulminan ya tadi ya, kuning, sefalopati ya. Oke. Oh, patah-patah. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Kita bentar ya. Ih, ya, semoga ini aman ya. Oke, jadi ya, hepatitis A ya, ya, dia eh, ada hubungan juga anu ya, sama sistem kekebalan tubuh ya dalam merespon ya, dengan memproduksi antibodi spesifik, yaitu adalah ada IgM, ada IgG, IgM, IgG, imunoglobulin M sampai imunoglobulin G, di mana pemeriksaan terhadap dua jenis antibodi ini ya penting untuk mendiagnosis infeksi akut terhadap hepatitis A ya, dan juga menentukan dari sistem balannya ya. Imunoglobulin M atau IgM anti HAV ya, ataupun yang imunoglobulin G atau IgG, yang perlu kita perhatikan adalah kapan dia muncul ya, antibodi itu ya, terus durasinya ya, pada darah ya itu berapa lama ya, sama ah ya klinis lah ya, cara klinis ya. Ya penting dalam untuk kemunculan kalau di tubuh berapa lama. Oke, IgM, IgM ya, itu menandakan adanya infeksi yang bersifat akut ya ya, di mana biasanya ya dia berada dalam darah ya sekitar 5 sampai 10 hari kalau lebih lah ya, itu saja lah ya. Berapa hari sebelum gejala muncul. Jadi orang terinfeksi IgM, yaitu infeksi hepatitis A, IgM-nya naik, timbul gejala.
infeksi, antibodi ada, lalu sakit berarti ada gejalanya. Dia dalam tubuh, atau sorry, dalam darah ya, dia berapa lama sih? Biasanya IgM itu ya, ini ya, lebih 3 ya. Ini ada yang eh, beberapa bulan ya ini ya. IgM-nya dia bilang 3 sampai 6 bulan ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Tapi kan sampai 6 bulan sampai dia benar-benar nol ya, atau enggak misalnya enggak deteksi gitu ya. Negatif itu maksudnya ya. Nah, berarti gejala klinis ketika ada IgM berarti seorang sedang mengalami infeksi akut terhadap HAV gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hepatitis imunoglobulin G. Kemunculannya biasanya beberapa minggu nih setelah infeksi awal. Setelah terbentuk, dia bisa bertahan lama seumur hidup katanya bisa ada bilang kayak gitu ya. Nah, seperti kita dia di sini ya, ya dia bisa bertahan ya di sini ya, bertahan. Kan bisa seumur hidup gitu ya. Dan memberikan kekebalan jangka panjang terhadap yang namanya infeksi HIV gitu ya. Biasanya IG, IgG anti HIV ya tanpa IG ya biasanya ya menunjukkan apa sih? Menunjukkan adanya infeksi HIV di yang dulu dia pernah terinfeksi atau nggak terinfeksi jadi sakit ya maksudnya gitu ya. Tapi vaksinasi kan sama aja ya. Vaksinasi kan sebenarnya memberikan virus gitu, memberikan kuman gitu ya supaya terbentuk antibody. Maka kalau ada IgG positif tapi IgG negatif, berarti dia dulu sudah pernah terinfeksi atau dia pernah vaksinasi. Artinya apa? Dia sudah punya ada kekebalan dalam tubuhnya. Terus kalau misalnya IgM positif misalnya, IgG positif gimana dong? Ya, itu berarti ketika IgM positif, IgG positif, berarti saat ini dia tuh ya eh, lagi akut dan sedang membentuk kekebalan. Gitu ya. Kalau IgM positif, IgG negatif ya berarti dia akut ya. Kalau IgM negatif, IgG positif ya seperti apa yang tadi. Kalau IgM negatif, ya udah nggak ada infeksi, nggak ada kekebalan. Karena nggak ada kekebalan, maka orang tersebut akan rentan mengalami atau terkena hepatitis A. Ya karena ada kekebalan gitu ya. Nah, nah dia dalam lab anunya ya, lab diagnosisnya ya. Jadi apa yang kita bisa cek ya, akut, ya spesifikasi HV, ya deteksi virus dengan antigen virus di mana, feses misalnya gitu ya, isolasi virus gitu ya. Tapi virus isolasi ini nggak bisa dipakai untuk diagnosis. Pencegahannya ya pasti karena dia bakal olah ya hygiene harus bagus gitu ya. Terapi suportif. Ada terapi antivirus khusus nggak? Antivirus sebenarnya nggak ada antivirus yang khusus sebetulnya ya untuk beberapa hal, utama kecuali misalnya HIV ya ada eh, obatnya itu misalnya ARV ya atau retroviral ya. Tapi kalau virus pada dasarnya sebagai sebuah virus dia bisa self-limited disease. Yang kita perbaiki dan benerin yaitu adalah menjaga kesehatan dari hepan. Mungkin kita bisa pakai hepatoprotektan atau nggak misalnya gejala gitu ya, demam kayak mual kayak muntah kayak dan lain sebagainya, apa gejalanya apa, malaise kayak dan sebagainya. Nih, bersiap dulu. Ada yang tanyakan kira-kira? Sorry ya, aku agak bindeng ini. Agak bilang ini. Ada yang ditanya kira-kira? Dok, jadi maksud dari mikrobiologi itu apa? Ah, mikrobiologi itu kan mempelajari tentang mikroorganisme. Yang kita pelajari sebenarnya ya, yaitu adalah misalnya virus nih. Kita pelajari tentang dia termasuk kelas apa sih? Dia termasuk DNA RNA apa? DNA apa RNA sih?
termasuk HIV nanti misalkan. Atau enggak misalkan ini contohin yang lain misalnya ya. Eh, nah ya. Terus dia kalau kita spesifik tentang hepatitis anunya ya, hepatitis virus hepatitis A-nya ya, yaitu adalah apa sih tadi itu Eh, jenisnya, jenis itu termasuk famili apa ya. Habis itu struktur genomnya ya. Oh ya tadi belum ya, struktur genomnya. Struktur genomnya HIV itu punya kapsid tadi ya, ikosahedral ya, tanpa selubung tadi yang di awal tadi ya. Oh sudah tadi ya. Udah, kayaknya udah tadi. Eh Tambahan lagi ya, genom HAV ya biasanya sekitar 7,5 kilobase RNA beruntai tunggal. Nah, ya berarti RNA bisa berfungsi langsung sebagai mRNA di proses sintesa protein, terutama translasi. Terus yang kedua, replikasinya, ya. Terus transmisi, habis itu adalah eh, tambah sebenarnya diagnosis pencegahan, tapi nggak terlalu dibahas lebih dalam ya. Tapi sama juga lagi IgG sama IgM-nya, gitu. Oh ya tadi belum replikasi udah bener ya. Replikasinya HAV itu setelah masuk ke dalam sel inang, HAV melepaskan genom RNA-nya ke dalam sitoplasma, terus bertranslasi menjadi poliprotein yang selanjutnya diproses menjadi protein struktural dan protein non struktural untuk replikasi virus. Ya, replikasi di sitoplasma sel hostnya, di mana RNA genom sudah dikemas ke dalam kapsid untuk membentuk virion dari yang baru. Itu terus sama transmisinya itu sih kalau spesifik tentang mikrobiologi HAV itu. Oke, terima kasih dok. Oke, itu HAV ya, khusus HAV ya, bukan mikrobiologi umum ya. Kalau mikrobiologi umum ya, ya mikrobiologi umum ya lebih luas lagi pasti dia ya. Tapi kalau lebih langsung tadi ini umum ya, misalnya spesimennya ya, atau enggak misalkan isolasinya dan sebagainya. Tapi itu mungkin lebih umum ya, kalau lebih. Tapi kalau ini HAV ya, terus untuk HIV-nya sendiri gitu ya. Itu. HIV ini gimana sih? Bentuknya gimana sih? Bentuknya replikasinya gimana, terus dia penularannya secara klinis gimana, antibodi yang didukung itu gimana, gitu sih sebetulnya. Ada yang ditanya? Lagi. Kebir nggak ya? Oh enggak. Ada yang tanya lagi? Maaf dokter mau tanya, Ya, hepatomegali itu apa ya dok? apa? Hepato. Hepatomegali dokter. Oh, hepatomegali. Jadi ada istilah umum yang namanya adalah organomegali. Organomegali berarti pembesaran organ. Yang biasa membesar adalah apa? Yang pasti adalah hepatomegali. Jadi heparnya membesar. Kenapa kok bisa membesar? Karena gini, gampang adalah si hepar itu kerjanya keras. Entah itu dalam proses detoksifikasi, entah itu dalam proses apapun, atau bahkan diinfeksi sekalipun. Nah, dia akan mengalami yang namanya ya tadi kerjanya keras sehingga dia membesar ukurannya. Ya, sehingga pada kasus hepatitis biasanya hepatomegali pembesaran dari hepar. Gimana kita tahunya? Secara ukuran berarti kan fisik ya. Kita bisa lihat bisa meraba gitu ya. Kalau fungsi hepar kan SGOT, SGPT kan dari lab ya, menurun kayak atau meningkat dan sebagainya. Tapi kalau hepatomegali kita bisa lihat, loh dia dari mana? Dia dari misalnya USG. Loh, kita pegang dari mana? Palpasi ya, namanya palpasi abdomen, palpasi hepar. Kalau heparnya teraba, oh, berarti ada pembesaran kayak gitu. Nah, biasanya nyeri dia.
Oh, oke dokter, terima kasih. Yuk. Ada lagi? Dokter mau tanya lagi. Ya, Terus yang buat heparnya jadi bengkak itu keras itu apa dokter? yang bikin karena infeksinya itu. Infeksinya sehingga eh, ce- dia apa ya kerjanya lebih keras sama kayak misalnya jantung gitu ya. Ada misalnya ada PJK ya, PJK itu penyakit jantung koroner sehingga apa namanya kerja lebih keras ya karena butuh eh, me, apa ya, memvaskulisasi dari seluruh tubuh sehingga dia otomatis akan membesar. Sama kayak misalnya yang lain-lain juga. Ya, gitu. Jadi eh, kalau ditanya apa anu penyebabnya ya penyebabnya adalah ya tadi gitu ya karena infeksi tadi. Nah, jadi setelah masuknya virus dan replikasinya di hepar ya kan setelah masuk ya fekal oral HAV kan sampai di apa nih sampai apa melalui pembuluh darah ya atau aliran darah ya uremia. Nah, virus itu menginfeksi dari hepatosit dan sel Kupfer atau sel makrofag di hepar tempat virus bereplikasi di sitoplasma. Nah, replikasinya HAV menyebabkan dalam tanda kutip stres pada hepatosit termasuk disfungsi organel dan peningkatan tekanan dalam sel. Ya, itu tadi stresor atau stres yang dialami oleh hepatosit itu tadi ya menyebabkan disfungsi organel dan sebagainya sehingga peningkatan dari tekanan dalam sel. Peningkatan tekanan dalam sel itulah yang menyebabkan si sel-sel itu membesar. Sel-sel membesar otomatis ya secara organ dia juga akan atau secara jaringan dan organ dia juga akan membesar gitu. Ya, jadi juga mengalami kerusakan seluler dan regenerasi juga bisa ya. Jadi infeksi HAV menyebabkan kerusakan langsung ya, tadi ya kita bilang ya, pada hepatosit ya. Nah, dan apoptosis ya akibat dari respon imun. Di mana regenerasi hepatosit yang rusak sebagai respon terhadap terhadap kerusakan itu ya, regenerasinya tadi ya meningkatkan volume dari si hepat itu tadi dan proliferasi hepatosit meningkatkan dari aktivitas metabolik sehingga pembesaran gitu tadi ya. Selain itu juga bisa karena edema dan akumulasi dari cairan. Dan inflamasi itu menyebabkan peningkatan dari permeabilitas pembuluh darah sinusoid di hepar sehingga cairan bisa masuk ke jaringan interstisial hepar. Ini tambahan lain apa penjelasan lain ya selain hepatosit tadi membesar. Maksud apa tadi? Apa kok organ-organ yang kerja keras dia membesar karena sel-selnya juga dia membesar gitu ya. Stresor sehingga dia menambah ukuran. Sel menambah ukuran, jadi tambah ukuran, organ tambah ukuran. Ya, nah juga edema sama akumulasi dari cairan. Ya, edema interstisial sehingga meningkatkan ukuran dari hepar dan menambah dari kejadian hepatomegali tadi gitu. Jadi yang pertama ya masuk infeksi virus dan replikasi hepar menyebabkan stresor di hepatosit dan peningkatan tekanan di dalam sel sehingga dia bisa membesar ya. Selain itu juga kerusakan seluler dan regenerasi, edema dan akumulasi cairan, sama respon imun maksudnya juga ya. Respon imun, inflamasi lokal, infeksi HAV, ya, misalkan edema di jaringan hepar, dan akumulasi sel imun di parenkim hepar juga bisa menyebabkan atau memperparah dari hepatomegali. Gitu. Gimana? Dokter, terima kasih. Oke, ada lagi?
Aman ya? Apakah aman? Insyaallah ya. Oke. Kalau nggak ada, tak tutup ya. Kita berdoa dulu. Doa dipersilahkan. Recording stopped. Ada suaranya.